Oke, selamat datang di materi teori wujud zat, padat, dan gas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi tersebut. Sebelumnya, untuk outline yang kita akan pelajari, yang pertama ada tentang sifat zat padat, yaitu ada yang bentukannya amorf dan kristal. Nanti kalian bisa lihat di materinya. Lalu bentuk ikatan dalam senyawa padatan. Ada kristal ionik, ada kristal molekular, ada kristal kovalen dan kristal logam. Lalu selanjutnya peristiwa sublimasi, dan yang terakhir ada zat-zat yang berwujud gas, tekanan gas, hukum-hukum dalam gas, persamaan gas ideal, hukum Dalton tentang tekanan parsial. Oke, sebelumnya untuk mengetahui zat itu apa, zat itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi, apabila ada sesuatu itu menempati massa, memiliki massa dan menempati ruang, itu contohnya zat. Saya ambil contoh air. Air itu memiliki massa dan menempati ruang, maka air itu adalah suatu zat. Nah, lalu selanjutnya ada perubahan dari wujud zat. Zat itu bisa berwujud gas, cair, dan padat. Nah, untuk peristiwa perubahan dari padat ke gas ini disebut menyublim. Lalu ada gas dari gas ke padatan nanti disebut menyublim. Nah, lalu ada peristiwa membeku di mana ada perubahan dari fase cair ke padatan. Nanti kita mengenal ada titik beku. Titik beku adalah suhu terjadinya perubahan fase dari zat cair menjadi padat. Lalu ada perubahan fase dari padat ke cair atau disebut mencair. Di sini kita mengenal melting point atau suhu titik titik leleh. Nah, melting point sendiri adalah perubahan suhu keadaan di mana terjadi perubahan dari fase padat menjadi fase cair. Lalu ada perubahan dari fase uap, ada perubahan dari cair ke gas, itu disebut menguap, di mana kita kenal dengan istilah titik didih atau bahasa Inggrisnya boiling point. Boiling point itu adalah keadaan terjadinya perubahan fase cair menjadi fase gas. Lalu ada perubahan gas menjadi cair. Nah, yang menjadi pembeda antara perubahan wujud zat itu adalah susunan partikelnya. Kalau misalkan susunan partikelnya padat, itu sangat dekat atau bahasa Jawanya rengket-rengket. Dia strukturnya berdekatan satu dengan yang lain. Lalu untuk zat cair itu perubahan dari susunan partikelnya itu agak longgar. Nantinya kalau gas itu berubah, untuk susunan partikelnya sangat bebas sekali. Nah, untuk gerakan partikelnya untuk zat padat itu lambat. Kenapa? Karena tidak ada energi. Seperti yang kita ketahui, kalau kita menggunakan panas, di sana akan terjadi energi. Nah, gimana kalau misalkan energi diberikan, maka akan menjadi zat cair. Nah, di sini posisi ke sini, dia akan menjadi zat cair, di mana energi tersebut akan membuat gerakan partikelnya lebih cepat daripada padatan, sehingga akan menyebabkan fasenya menjadi zat cair. Lalu apabila kita tambahkan lagi energi panas, maka akan mengubah menjadi fase gas, di mana untuk fase gas tersebut perubahan energinya menjadi gerakan partikelnya menjadi cepat.
Ini seperti dengan hukum kekalahan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, energi hanya bisa dibentuk ke satu bentuk kebentukan yang lain. Nah, aplikasinya ada di perubahan zat padat, zat cair, dan zat gas. Lalu untuk gerakan daya tarik antar partikelnya, untuk zat padat ini kuat. Zat padat ini kuat. Kalau cair lebih lemah karena di sana ada energi yang untuk melawan gaya tarik antar partikelnya tersebut. Lalu energi yang berasal dari energi panas. Lalu untuk yang ikatan partikelnya yang paling lemah itu adalah senyawa zat gas. Lalu selanjutnya untuk zat padat sendiri memiliki dua bentuk, kristal dan amorf. Untuk kristal itu memiliki bentuk yang tetap dan ion-ionnya tersusun dengan pola tertentu, dikenal sebagai krisi kristal. Jadi kalau kristal susunannya rapi, kalau misalkan kayak di buku itu bisa tertata dengan rapi. Untuk amorf itu adalah molekul padatan yang tersebar dan tidak diatur dalam ukuran tertentu. Ini seperti saya ambil contoh, kalau misalkan kita punya toples, lalu kita isi dengan bola di sini, lalu kita isi dengan pasir, dengan kelereng dulu, kelereng yang kecil-kecil. Lalu selanjutnya kita isi dengan pasir. Nah, di sini ada suatu susunan zat padat, tapi urutan dari persebarannya itu tidak menentu, ukurannya juga beragam. Nah, untuk parameter perbandingannya untuk bentuk kristal dan amorf itu strukturnya, kalau misalkan kristal ionnya berpola biasa, kalau amorf itu strukturnya ionnya berpola acak. Karena strukturnya berpola, maka suhu titik lelehnya itu menjadi tetap. Kalau misalkan amorf itu suhu titik lelehnya tidak tetap. Lalu memiliki sifat fisik anisotropik dan kalau misalkan amorf itu isotropik. Nanti kita akan lihat apa anisotropik atau isotropik sendiri. Untuk simetrisnya, untuk bentukan kristal itu memiliki bentukan simetris. Kalau bentukan amorf itu tidak simetris atau asimetris. Contohnya untuk kristal itu adalah kuarsa. Kuarsa itu suatu senyawa, suatu bentukan dari kristal yang dia susunan strukturnya itu sangat rata. Lalu ada kaca. Kaca itu adalah senyawanya sama tapi bentukannya tidak simetris. Sehingga nanti akan mencerminkan di sifat-sifat optisnya. Saya ambil contoh lagi, kalau kristal biasanya kamarnya untuk yang kebanyakan cewek itu kamarnya rapi, itu berarti bentukannya kristal. Kalau yang cowok itu bentukan kamarnya itu amorf, biasanya agak tidak beraturan. Guling di mana, bantal di mana, buku di mana, itu biasanya kalau cowok itu amorf bentukannya. Nah, untuk kristal sendiri adalah suatu bahan padat yang tersusun dari atom-atom atau ion tertentu dalam suatu struktur makroskopis yang teratur, sehingga dapat membentuk sisi-sisi kristal yang menyebar ke segala arah. Jadi bentukannya adalah dia searah. Bentukannya itu dia simetris. Untuk kristal itu padatannya memiliki titik leleh yang tetap, karena susunan kisi-kisi kristalnya menyebar ke segala arah. Lalu susunan atom kristalnya dikenal sebagai struktur kristal. Atom-atom itu membentuk seperti susunan tabel periodik, jadi rata. Meskipun tidak semua padatan adalah senyawa kristal, jadi semua padat itu bukan
kristal. Ada beberapa padatan yang tidak kristal. Untuk padatan kristal itu cara membentuknya memerlukan suhu ekstrim untuk memecah gaya antar molekulnya. Mereka memiliki titik didih dan titik leleh yang seragam serta memiliki susunan molekul yang seragam. Meskipun ketika dipotong dengan arah tertentu sifatnya bisa berubah. Nah, sifat yang berubah ini dikenal dengan sifat anisotropik. Anisotropik itu karena kalau misalkan kristalnya dipotong akan menjadi sifat fisiknya akan berubah. Untuk kristal umumnya dibagi menjadi 7 jenis berdasarkan bentukan kisi kristalnya. Yang pertama adalah tetragonal, heksagonal, ortotrombik, trigonal, triklinik, kubik, dan monoklinik. Untuk padatan kristal juga ditentukan oleh penyusunnya. Ikatan kimianya, untuk ikatan kimia kristal bisa terdiri dari 4 macam ikatan, yaitu ikatan ionik, ikatan kovalen, ikatan logam, dan ikatan molekuler. Untuk bentukan amorf itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya tidak berbentuk. Mereka memiliki susunan partikel penyusun padatan yang tidak teratur. Blok-blok ini mirip dengan struktural dasar yang ditemukan dalam fase kristal yang sesuai. Nah, untuk amorf sendiri dia karena bentukannya tidak teratur, otomatis titik lelehnya tidak tetap. Untuk transformasi menjadi cair bisa pada berbagai rentang tertentu. Untuk padatan amorf umumnya sifatnya isotropik. Isotropik itu melakukan sifat seragam ke segala arah. Nah, untuk amorf sendiri adalah padatan kristal yang diperoleh dengan proses pendinginan cepat, sehingga tidak ada bentukan yang teratur pada partikelnya. Mereka tidak membiarkan partikelnya teratur seperti dalam bentuk kristal. Untuk padatan amorf bisa diubah menjadi padatan kristal jika dibiarkan lebih lama daripada titik lelehnya. Untuk struktur internal amorf, dia berbentuk blok struktural yang saling berhubungan. Mereka juga memiliki kemiripan dengan bahan kristal. Nah, untuk padatan kristal ini adalah bentukan yang sangat alami. Molekul-molekulnya di dalam padatan tersusun dengan pola yang dikenal dengan kisi kristal. Untuk padatan amorf itu dia bentukannya tidak teratur dan tidak terorganisir. Untuk padatan kristal memiliki titik leleh yang tetap, tetapi untuk amorf dia memiliki titik leleh pada rentang tertentu pada suhu yang berbeda. Untuk padatan kristal bersifat isotropik, sedangkan amorf bersifat isotropik. Padatan kristal simetris, amorf tidak simetris. Contohnya adalah kuarsa untuk kristal, kaca untuk amorf. Nah, untuk bentukan kristal sendiri ada 4 jenis, yaitu ikatannya yang ionik, kovalen, logam, dan kristal atau atomik molekuler. Kita bahas satu-satu. Untuk kristal atomik itu dia kristal ionik yang terbentuk antara ikatan ion dan kation. Otomatis ada senyawa anion, ada senyawa kation. Untuk ikatan ionik biasanya terjadi perbedaan elektronegativitas 2 atom dalam molekul diatomik yang lebih besar daripada sekitar 2.0, sehingga satu atomnya akan memperoleh elektron, akan menjadi muatan ion atom positif dan negatif. Sementara untuk atom diatomik itu akan kehilangan elektronnya, akan menghasilkan kation atau anion yang positif, ion yang positif. Nah, untuk ikatan ionik sendiri terjadi ikatan heteropolar
karena terjadinya elektron yang dipindahkan oleh atom elektropositif menjadi elektron yang lebih rendah ke elektron yang lebih tinggi, sehingga afinitas elektronnya yang lebih tinggi. Untuk contoh ikatan ionik adalah senyawa Na dan Cl, di mana pada senyawa Na di sini memiliki atom yang di sini dia akan mengikat ini. Nah, ini adalah Na, dia akan menghasilkan Na plus elektron. Lalu dengan adanya ion Cl plus elektron, maka elektronnya tersebut akan dicoret, akan menjadi kristal NaCl. Untuk kristal NaCl pada dasarnya terdiri dari atom Na plus dan Cl min yang tertata pada struktur yang sama. Nah, karena strukturnya itu sama, maka akan terjadi gaya tarik elektrostatik, di mana di sini ada yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Untuk sifat senyawa ionik itu memiliki daya hantar listrik karena ada muatan positif dan negatif. Padatan, kalau misalkan bentukan padatan tidak menghantarkan listrik, tetapi partikel-partikel penyusunnya adalah ion yang tidak dapat bergerak di dalam peleburan, maka ion-ion akan bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Oleh sebab itu, kalau misalkan kita punya garam dapur dalam padatan, lalu kita berikan listrik, dia tidak akan menghantarkan listrik. Tetapi apabila kita melarutkannya, maka akan terjadi dengan pelarut yang polar juga akan terjadi, dia mampu menghantarkan listrik. Untuk titik leleh dan titik didih diperlukan energi termal yang besar untuk memisahkan ion-ion yang terikat erat dalam kisinya, sehingga titik lelehnya itu menjadi cukup tinggi. Saya ambil contoh garam, itu titik didihnya sekitar 800 derajat Celcius. Titik lelehnya. Nah, apabila kalian punya garam dapur, coba dipanaskan, itu tidak akan meleleh. Tapi kalau misalkan suhunya sampai 800 derajat Celcius akan meleleh. Tapi untuk garam dapur NaCl memiliki sifat higroskopis, di mana dia menyerap uap air di udara, sehingga apabila dia dibiarkan terbuka begitu lama akan menjadi bentukannya cair. Itu bukan meleleh, tapi dia karena mengikat air di udara sehingga terjadi pelarutan, proses solvasi. Untuk kekerasan umumnya bersifat keras. Permukaan kristalnya tidak mudah digores karena ion-ionnya terikat erat pada kisi, sehingga sukar bergerak dari kedudukannya. Untuk kegetasan, senyawa-senyawa tersebut bersifat getas karena apabila ada pergerakan yang ada digesek sedikit, maka dia akan terjadi di sini. Misalkan ada plus min susunannya. Nah, apabila dia diberi gaya di sini, maka akan terjadi di sini susunannya menjadi plus plus, yang di sini akan minus minus. Oleh sebab itu kegetasannya dia bersifat jelek. Karena apabila dia bergesekan sedikit, maka akan terjadi gaya tolak menolak antar ionnya. Untuk kelarutan, karena dia senyawa ionik, otomatis dia mudah larut dalam pelarut polar, tetapi tidak larut dalam pelarut non-polar. Seperti yang kita ketahui sendiri, untuk senyawa polar itu adalah senyawa yang memiliki pengkutupan elektron. Untuk senyawa non-polar, dia elektronnya terdistribusi secara merata. Contohnya senyawa polar adalah air, di mana di air di sini ada pengkutupan dari molekul. Di sini O itu lebih negatif daripada H, sehingga elektron dari H lebih tertarik ke O, sehingga di sini O-nya
sangat bersifat parsial negatif. Karena itu dia di sini terjadi pengkutupan elektron, maka air itu merupakan senyawa polar. Nah, untuk selanjutnya ada kristal kovalen. Kristal kovalen itu terjadi karena adanya pemakaian elektron bersama dari atom-atom yang bentuk ikatan. Untuk elektron sendiri dibagi menghasilkan dua kerapatan elektron, walaupun dalam bentuk molekul karbon tetraklorida, molekul diatomik H2, HF, HCl terdapat ikatan kovalen atau kovalen polar, tetapi padatan dari molekul-molekul tersebut akan membentuk kristal molekuler yang akan dibahas selanjutnya. Nah, untuk kristal kovalen sendiri, itu dia bentukannya sangat kuat dan terarah, memiliki sifat yang sangat keras, titik lelehnya sangat kelas. Contohnya adalah berlian atau intan. Seperti yang kita ketahui, untuk berlian atau intan itu adalah merupakan atom karbon murni. Atom karbon murni C itu adalah intan. Sedangkan arang itu C juga, tapi dia ada oksigennya. Sekarang sudah ada proses sintesis untuk mengubah arang menjadi berlian, tapi itu memerlukan reaktor yang cukup mahal. Kalau kalian ingin membuat karbon agar menjadi arang, caranya mudah. Kalian beli arang, terus setelah itu dipendam dalam tanah dan dibiarkan sekitar 100 tahun. Nanti setelah 100 tahun itu kemungkinan di sana terjadi reaksi sehingga akan membentuk karbon murni. Untuk kristal logam sendiri adalah kristal ionik yang terbentuk karena ikatan ionik antar atom. Untuk ikatan ioniknya ini memiliki elektronegativitas 2, sehingga untuk atom molekulnya dia akan menjadi ion negatif. Sementara untuk atom lain memiliki molekul diatomik dan akan menghasilkan senyawa kation. Untuk karakteristik logam itu adalah logam yang berwujud padat pada temperatur dan tekanan yang standar, kecuali merkuri. Merkuri ini memiliki zat berbentuk cairan. Merkuri itu nama senyawanya apa? Nanti silakan dicari. Untuk sifat-sifat kristal logam memiliki sifat sebagai berikut. Dia mampu mengkonduktivitas panas, listrik yang tinggi, warnanya berkilau, memantulkan cahaya, dapat ditempa, dan memiliki variasi kekuatan mekanik. Nah, ini kalau misalkan mbahnya ini lagi menempa, itu pada dasarnya adalah untuk memadatkan antara lautan elektron tersebut sehingga memiliki struktur yang lebih padat. Ya, ini mungkin yang digunakan teorinya ini oleh Empu Gandring. Untuk struktur kristal logam itu berdasarkan penataan geometrisnya pada 3 lapisan. Yang pertama ada kristal logam, ada 3 lapisan, lapisan A, lapisan B. Nah, di sini ada lapisan A, lapisan B. Untuk bentukannya terdiri dari 2 jenis, padatannya dari 3 lapisan. Yang pertama adalah hexagonal close packing atau HCP, hexagonal close packing, atau ada cubic close packing. Nah, untuk bentukan kristal logam sendiri itu
biasanya digunakan untuk penempaan suatu zat untuk suatu logam. Kalau misalkan kalian ingin mempelajarinya, ada namanya ilmu metalurgi, di mana di ilmu tersebut apabila kita membengkokkan suatu logam, maka akan terjadi kekerasannya akan meningkat. Oleh sebab itu, kenapa kok misalkan pada saat pembuatan pedang itu ditempa. Untuk bentukan kristal atomik atau molekuler itu bila atom atau molekul kisi kristalnya disatukan oleh gaya antar molekul yang lemah seperti gaya van der Waals atau gaya dipol-dipol atau ikatan hidrogen, maka akan menghasilkan suatu kristal atomik. Bila partikel penyusunnya atau partikel penyusun atomnya dari satu molekul. Contohnya ada kristal atomik argon dan kristal molekular air. Air itu bisa dalam bentuk kristal. Nanti kalian akan mempelajarinya di farmasi fisika. Nah, untuk sublimasi itu adalah proses perubahan wujud zat menjadi gas, padat menjadi gas. Contohnya itu adalah sulfur. Sulfur kalau misalkan di gunung itu akan berubah menjadi gas dan baunya sangat luar biasa. Juga kandungan sulfur ini ada pada flaktus. Flaktus itu ya nanti silakan dicari sendiri flaktus itu apa. Flaktus itu semakin bau maka akan menunjukkan kandungan sulfur di sel otak manusia. Jadi kalau misalkan sulfurnya banyak, biasanya anaknya itu lebih cerdas. Untuk kristal yang dia bisa untuk perubahan wujud gas menjadi padat, ada yang menyebutnya mengkristal, ada juga yang menyebutnya menyublim. Oke, dari tadi ada senyawa padat, cair dan gas, di mana di sini semuanya terjadi karena perbedaan antar molekulnya, perbedaan jarak antar molekulnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hukum-hukum berwujud, tentang zat berwujud gas, tekanan gas, hukum-hukum gas, persamaan gas ideal, hukum Dalton tentang tekanan parsial. Nah, untuk wujud gas sendiri pada dasarnya itu adalah, untuk ini ada 3 wujudan, yaitu ada gas, cair, dan padatan. Di sini kalau misalkan ini permen, sukrosa, bentukannya itu adalah padatan. Di sini ada senyawa C12H22O11. Kalau misalkan kita reaksikan dengan kalium klorat maka akan terjadi 8KCl, 12H2O dan CO2, di mana nanti akan melepaskan energi. Nah, selain wujud pada cair dan gas, itu sebenarnya ada wujud plasma, bentuknya memiliki wujud mirip gas, partikelnya bermuatan, contohnya adalah petir. Untuk kristal cair itu wujudnya itu adalah cairan dan padatan kristal. Contohnya itu adalah LCD, di mana kalian sudah sering menggunakan LCD, ada pada handphone kalian, monitor kalian. Kalau di laptop kan sekarang monitor tabung itu sudah jarang. Nah, untuk wujud gas sendiri sifat umumnya dapat ditekan. Gas itu dapat menimbulkan gaya tekanan yang tinggi sesuai dengan dapat menimbulkan tekanan pada kondisi sekelilingnya. Gas itu bisa mengembang dan menempati volume yang tersedia. Contohnya kalau misalkan ditaruh di balon, dia mampu bercampur sempurna dengan gas yang lain. Contohnya itu begitu kalian flaktus, maka
gasnya gas metan dan gas sisa sulfurnya akan mudah bercampur dengan gas yang lain. Lalu gas dapat dijelaskan menggunakan parameter suhu dan tekanan. Untuk hukum gas ada hukum gas Boyle, ada hukum Charles, Avogadro, dan hukum gas ideal. Di mana untuk hukum gas ideal itu bisa kita masukkan di persamaan PV sama dengan nRT, di mana P itu adalah tekanan, V itu volume, N itu mol dari zat tersebut, R itu adalah tetapan, dan T itu adalah suhu mutlak atau dalam bentuk Kelvin. Di mana untuk R sendiri adalah 0,082 kali 10 ke 0,082. Nah, liter atmosfer per mol per Kelvin. Jadi kalau misalkan kalian mengerjakan jangan lupa dilakukan satuan. Untuk hukum gas ideal sendiri ini dilakukan bisa digunakan untuk menghitung tekanan obat flatulen yang mengandung natrium karbonas. Nah, nanti natrium karbonasnya dia akan masuk ke dalam perut, di mana di perut ada Cl, akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nanti CO2-nya itu akan menekan sehingga akan terjadi fluktus. Untuk hukum gas ideal itu PV-nRT, lalu ada suhu pada tekanan dan kondisi yang standar, yaitu suhunya 0 derajat atau 273,5 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Untuk volume pada gas, pada volume molar standar itu satu molekul gas itu isinya 22,414 liter. 1 mol gas. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan konversi satuan, jangan lupa di sini kalau ada mmHg, kita mau ubah ke atm dibagi 760 mm, maka akan bentuk 0,968 atmosfer. Kalau misalkan mau dibentuk dalam bentuk torr, maka akan menjadi 736 torr. Kalau kilopascal sama dengan 98,1 kilopascal. Kalau bar 0,981 bar. Kalau PSI itu 17,2 PSI. Nah, kalau misalkan tekanan darah manusia itu 140, kalau misalkan dikonversi di sini, kalian harusnya bisa. Nanti menghitungnya sama. Lalu ada jika ada gas volumenya 12 liter dikasih tekanan 1,2 atmosfer, berapakah tekanannya sehingga menjadi 2,4 atmosfer? Jadi kita menggunakan hukum Boyle, P1V1 sama dengan P2V2. Nanti kita tulis diketahui volume yang pertama itu adalah 12. Tekanannya itu 1,2. Kalau misalkan tekanannya dinaikkan menjadi 2,4, volumenya jadi berapa? Kita masukkan ke hukum Boyle sehingga ketemu 6 liter. Ini tinggal ditukar-tukar saja posisinya. Untuk contoh gas yang ketiga adalah jika suatu gas nitrogen memiliki volume 117 mililiter pada 100 derajat Celcius, berapa derajat Celcius pada volume yang menempati gas 234 mililiter jika tekanannya tidak berubah? Maka kita gunakan hukum Charles, di mana V1 sama dengan temperatur 1
sama dengan V2 temperatur 2. Sehingga kita dapat menghitung dan mengetahui suhunya yang volumenya pada 234 ml, maka suhunya adalah 748 Kelvin atau 473 derajat Celcius. Lalu untuk contoh soal yang lain adalah balon cuaca diisi dengan helium memiliki volume 1 liter 10 kali 10.000 liter 10 pangkat 4 pada 1 atmosfer dan suhu 30 derajat Celcius. Balon ini dapat naik pada ketinggian dan tekanannya turun menjadi 0,6 atmosfer, suhunya di minus 20 derajat Celcius. Berapa volume balonnya sekarang? Ya, kita tinggal gunakan P1 V1 T1 sama dengan P2 V2 temperatur 2. Sehingga pada tekanan 0,6 atmosfer, suhu yang terbentuk volume dari gas tersebut adalah 1,4 kali 10 pangkat 4 liter. Untuk campuran gas ini menggunakan hukum Dalton, di mana tekanan total dari jumlah molekul gas parsial itu adalah tetap. Untuk campuran pada tekanan rendah, tekanan gas parsial satu komponennya disimbolkan dengan A. Maka kalau misalnya kita ingin menghitung tekanan parsialnya yang tetap, PA plus PB, di mana P di sini adalah nRT dibagi V. Sehingga kita ketahui untuk mengetahui tekanan parsial dari suatu gas adalah Na RT dibagi V. Untuk teori kinetik gas adalah gas murni, dia terdiri atas sejumlah molekul yang sama letaknya berjauhan dibandingkan dengan ukurannya. Molekulnya terus bergerak dalam keadaan acak dan kelajuannya beda-beda. Untuk molekul tidak menimbulkan gaya dan benturan, sehingga gerakan lurus dengan kecepatannya tetap. Untuk tumbukan dengan molekul dinding sifatnya elastis, tidak ada energi yang hilang selama terjadi tumbukan. Untuk tekanan gas nyata itu menggunakan persamaan van der Waals, di mana tekanan itu sebanding dengan suhu sebanding dengan konstanta universal 0,082 berbanding terbalik dengan volume berbanding terbalik dengan konstanta gas B, lalu sebanding dengan konstanta gas A berbanding terbalik dengan volume molar dari gas tersebut. Nah, ini adalah konstanta dari van der Waals, itu sangat tergantung pada molekulnya. Untuk cairan dan padatan, cairan itu volumenya tetap, dapat mengalir dan membentuk sesuai dengan wadahnya. Untuk padatan itu volumenya dan bentuknya tetap. Untuk cairan itu memiliki gaya kohesi, adhesi, viskositas. Dan untuk difusinya, untuk kemampuan difusi itu dia lebih gas itu yang paling tinggi, cairan itu yang nomor 2, dan yang terakhir padatan. Kemampuan difusi itu kemampuan untuk bercampur. Difusi adalah proses pergerakan molekul dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Untuk padatan itu membentuk ikatan, ada padatan intan, grafit, dan silika. Untuk grafit itu ikatannya sp2 pada atom C. Dia memiliki konduktor sifat arus listrik. Biasanya digunakan untuk bahan baku pensil.
Untuk intan memiliki ikatan sp3 pada atom C, dia bersifat konduktor, benda alam terkeras di mana titik titik leleh. Untuk TC-nya itu adalah 3500 derajat Celcius. Lalu ada silikon, dia bersifat non-konduktor, kuarsanya sangat keras, merupakan bahan baku dari gelas. Untuk gaya van der Waals ada gaya London, di mana kalau polaribilitasnya itu cukup tinggi, bobot molekulnya juga tinggi, panjang molekulnya lebih tinggi, titik didihnya lebih tinggi, dan titik cairnya lebih tinggi. Titik cair itu disebut melting point. Lalu untuk titik didihnya untuk helium itu 4 Kelvin, sedangkan Rn itu 221 Kelvin. Untuk neo pentana 9,5, untuk N pentana itu 36,1 derajat Celcius. Jadi untuk contoh soalnya, saya punya senyawa Cl, H, N2 dan F2. Titik didihnya akan naik dengan kenaikan Bm. H itu Bm-nya yang paling rendah dan Cl yang paling tinggi. H itu titik didihnya 253 derajat Celcius. Dan untuk minus untuk klorin itu titik didihnya minus 34 derajat Celcius. Untuk interaksi dua kutub biasanya terjadi titik didih antara senyawa polar dan non-polar. Contohnya adalah N-butana itu Bm-nya 58. Untuk titik didihnya 0,5, untuk titik cairnya 138. Untuk aseton itu 58, titik didihnya 56,5 dan titik cairnya 94 derajat Celcius. Untuk bentukan isomer cis itu titik didihnya lebih besar daripada isomer trans. Untuk trans ada transdikloretena, itu sifatnya polar, titik didih non polar, titik didihnya 477. Kalau bentukannya cis itu dikloroetilena, dia bersenyawa polar, titik didihnya itu 60,3 derajat Celcius. Untuk ikatan hidrogen tersebut dia ikatannya sangat elektronegatif. Contohnya ada pada air. Pada air itu pada titik didihnya adalah air, HF dan NH2. Ini adalah titik didih senyawa golongan 4, 6, 7, di mana berdasarkan periode ini semakin besar dari molekulnya, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Lalu untuk struktur S, kalian bisa lihat dia S tersebut memiliki 4 garis molekul air, sehingga akan terdekat memiliki melalui ikatan hidrogen terdekat, maka garisnya akan terputus. Ini molekul air memiliki 4 molekul air terdekat, 1, 2, 3, 4. Nah, terus setelah itu apabila ada dia molekul yang terdekat, maka akan terjadi ikatan hidrogen. Ini ikatan hidrogennya. Oke, jadi untuk zat itu ada perubahan fase, ini ada sublimasi, ada yang disebut deposisi, ada yang menyebut deposisi atau kristalisasi dari gas ke padat. Kalau misalkan kalian membaca buku deposisi, sublimasi, dan kristalisasi itu prosesnya disebut juga dengan gas ke padat, tapi yang umum digunakan adalah deposisi dan sublimasi. Untuk padat ke cair itu ada melting point, cair ke padat ada freezing point.
ada gas ke cair itu ada kondensasi, ada cair ke gas itu adalah penguapan. Jadi ini adalah kurva tekanan beberapa zat cair, di mana untuk air itu dia berada di sini, di mana suhunya dia kalau 0 derajat akan terjadi dia bentukannya belum menguap. Kalau misalkan lebih dari 1 atmosfer tersebut akan menguap. Ini air pada suhu 100 derajat Celcius dia akan menguap. Ini ada etilena, dietil ether, dimetil ether, iodin, kamfor, dan difenyl ether. Untuk diagram fase nanti kalian akan mempelajarinya di farmasi fisika, di mana di sini ada hubungan antara tekanan dan temperatur. Kalau misalkan tekanannya itu rendah, suhunya juga rendah, maka akan terbentuk senyawa yang padat. Tapi kalau tekanannya itu dinaikkan, maka suhunya dinaikkan akan menjadi cairan. Kalau di sini ada H2O padatan, saya ambil contoh air. Berapapun suhunya, berapapun tekanannya, kalau suhunya ditingkatkan maka suhunya diturunkan, maka akan jadi padatan. Di sini ada titik kritis. Untuk diagram fase air, titik beku air normalnya pada tekanan 1 atmosfer adalah 0 derajat Celcius, titik didihnya itu adalah 100 derajat Celcius, titik triple pointnya ada di 0,01 derajat Celcius, tekanannya 0,06 atmosfer, titik kritisnya itu adalah 374 derajat Celcius dan tekanannya 218 atmosfer. Dia berdasarkan bentuk di sini kita bisa lihat bentukan titik peleburan, kurva tekanan uap, dan kurva sublimasi. Ini untuk diagram fase cair, ada argon, karbon dioksida, dan air. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, mari kita berdiskusi di Microsoft Teams.